pokoknya tema kita hari ini kan kreativitas dengan modal kecil menghasilkan sesuatu yang besar. Tadi ceritanya baru sampai pada 900.000 bulan November, dan Januarinya bisa mencapai 60 juta. 60 juta. Ya, itu garis besarnya. Yang saya lakukan adalah berapapun yang saya dapat, aktivitas terbesar saya adalah aktivitas marketing. Gitu. Budgetnya untuk aktivitas marketing. Gitu. Kalau aktivitas produksi lebih kecil daripada aktivitas marketing. Jadi yang paling gede aktivitas marketingnya. Iya. Karena marketing itu kan gini, pemasaran itu kan harus butuh dana yang meluas besar. Sebetulnya dana produksi sama dana marketing itu besar marketing. Harusnya gitu ya? Iya, gitu. Semua bisnis seperti itu. Yang gede-gede loh ya. Kalau bisnis Anda belum besar, cek dulu, mungkin biaya produksi Anda lebih besar daripada marketing. Ya marketing gitu. Jadi kakek produksi akhirnya. Gitu. Adanya produk melimpah tapi nggak laku. Nah itu. Jadi lebih baik laku barang walaupun produksinya sangat kurang ya, bukan sangat kurang, tetap disesuaikan ya, nanti akan disesuaikan dengan permintaan. Tapi untuk menciptakan sebuah permintaan kan tidak mudah, perlu usaha ya kan? Jadi lebih baik orang order dulu daripada barang melimpah tidak ada order. Iya, saya sempat apa istilahnya, kagum dengan seorang penjual ini mukena. Saya nggak tahu itu orang mana, tapi yang jelas istri saya beli. Mukenanya harganya 380-an ribu per satu gitu, per satu piece. Dan itu ramai sekali, tepatnya sekitar 3 tahun yang lalu. Pas musim-musimnya itu dulu di online tuh rainbow cake gitu loh. Ini kan dulu sempat ramai itu di online rainbow cake gitu. Nah itu dulu juga mukena itu ramai sekali. Saya nggak tahu mukena apa, mungkin mukena bordir, mungkin apa namanya. Tapi istri saya bilang, ini omsetnya bulan ini dia sudah close order di omset 5 miliar sebulan. Satu bulan. Padahal itu mukena biasa, penjahit biasa. Jadi dia sampai close order dan itu semuanya pre-order. Sistemnya dia penjualan hanya lewat online. Online aja. Sampai sekian itu? Iya, sampai 5 miliar sebelum bulan puasa itu, dan pada saat puasa sudah close order, enggak bisa menerima. Enggak bisa memenuhi lagi. Iya. Itu marketingnya via apa? Online juga? Online. Gitu. Via online. Jadi jangan remehkan online loh. Zaman sekarang yang teman-teman yang tidak melirik ke dunia online, pemasaran di dunia online akan sangat ketinggalan. Gitu. Pengusaha besar saja sekarang pada berinvestasi rame-rame di dunia online. Kalau nggak percaya, pengusaha gede ya sekelas Abu Rizal Bakri, dia beli detik.com, terus Khairul Tanjung juga Khairul Tanjung beli detik.com, terus Abu Rizal beli pet kalau nggak salah ya, sosial media itu. Terus Facebook juga berinvestasi gila-gilaan untuk beberapa startup bisnis di bidang online. Dia berinvestasi besar-besaran. YouTube juga punya kreativitas macam-macam sekarang. YouTube dibeli sama Google sekian mahal, ya kan. Jadi dunia online itu dilirik sama pengusaha besar. Kenapa? Karena mereka tahu potensinya. Gitu. Saya kemarin sering lihat motivasi dari Jack Ma, Alibaba.com. Ya, jadi motivasinya bagus sekali. Dan dia melihat bahwa di dunia pemasaran online ya, itu prospek kedepannya nantinya akan menguasai. Termasuk di Indonesia sekarang sudah ini ya? Iya, di Indonesia apalagi gitu, yang sekian banyak masyarakatnya pakai gadget semua. Satu orang bisa 2 gadget itu. Iya, makanya itu. Jadi kalau kita tidak segera belajar di pemasaran online, ketinggalan maka ketinggalan gitu. Akan beda dengan pemasaran offline. Offline itu kebanyakan first marketing. Jadi kita ngiklan, nggak peduli orang
bagaimana. Iya kan, misalnya perusahaan-perusahaan gede yang zaman dulu ya, yang sudah lama berdiri kayak perusahaan instan. Tapi tren itu nanti akan sampai kapan ini ya, tren online ini? Ya tidak ada yang tahu ya kalau itu. Tahu ya. Tapi kalau seandainya sebuah tren sudah mau turun, pasti ada tanda-tandanya. Dan sekarang tanda-tanda itu belum kelihatan. Ya enggak lah, karena nggak ada penggantinya. Nggak ada penggantinya. Belum ada penggantinya. Ya, belum ada karena penggantinya. bisa jadi kan besok ada penggantinya tuh. Ya, yang kita nggak tahu kan zamannya apa nanti ya. Jadi kalau menurut saya selama ini di era usia kita ini ya itu online lah pokoknya sampai itu, habis usia kita masih ada masih itu mah panjangan trennya mungkin gitu. Kemungkinan ya menurut saya gitu, karena belum ada apa penggantinya, karena internet itu sudah dipersiapkan sejak dulu, sejak zamannya Yahoo itu kalau nggak salah kelas 6 SD saya. Kelas 6 SD itu usia berapa? 12 tahun, 12-13 tahun tuh, dan sekarang saya 35, berapa tahun yang lalu itu belum kelas 6 sudah kenal internet ya? Betul, udah di kantor pos itu saya pertama kali mengenal internet, dan itu Yahoo belajar buka gitu kelas 6 SD. Wah, saya belum itu kelas 6. Belum ada. Belum ada, mungkin kelas 6-nya kan beda tahun kita. Enggak tahu itu ya. Tahun berapa lupa. Mungkin. Nah, intinya apa kita di dunia online itu sangat mudah sekali. Kalau produk kita sudah kita siapkan sesuai dengan market, kebutuhan market, bagaimana cara memasarkannya? Nggak susah-susah amat sih. Yang penting kita punya mempersiapkan akun-akun sosial media. Sudah kita maksimalkan saja di situ, kita seperti sharing aja gitu. Jadi pemasaran online itu menurut saya jauh lebih soft daripada offline. Iya, offline itu kan kita pasang baliho karena udah bayar mahal ya 30 juta misalnya satu bulannya misalnya ya, atau 1 tahun. Pasang gede banget, udah gitu kita nggak akan peduli orang itu membeli apa tidak. Padahal kalau online itu sama dengan gratis itu ya. Iya, kalau online kan gratis, dan kita harus menangkap apa respon mereka terhadap iklan itu. Kalau zaman iklan yang baliho-baliho gitu, orang untuk tahu apa reaksi orang ketika melihat brand A itu dia riset loh, dan risetnya mahal banget. Beneran itu, risetnya mahal banget, katanya lembaga-lembaga riset itu mahal. Tapi kalau online enggak, buka laptop aja sekarang gratis. Trennya sudah tren online itu. Online. Tapi kan memang kalau kita melihat di Solo saja lah misalnya ya, orang yang sudah paham dengan itu dengan enggak itu kan, yang enggak paham itu masih lebih banyak nampaknya gitu. Ya, maka itu PR ya. PR untuk kita juga untuk bisa memberikan wawasan-wawasan baru di bidang online. Makanya orang ketika mendengarkan seperti ini dan mereka belum bergaul dengan online itu kan apa iya ya masih seperti itu kan. Iya. Nah, sekarang ke materi kita, ketika dengan dompet yang masih kempes gitu ya, kemudian kita menginginkan sebuah usaha yang kemudian bisa menghasilkan banyak duit itu, banyak uang sebagai result keinginan kita, dreamnya kita tadi. Itu seperti apa? Berarti PR-nya adalah harus belajar dengan sangat cepat. Harus ada akselerasi begitu kan? Iya dong. Harus mau belajar. Orang itu biasanya nggak mau buka internet itu cuman karena dia takut salah pencet. Ini sebagian besar tak survei dari peserta seminar saya, teman-teman sing dia bilang saya gaptek mas gitu. Takut salah pencet. Kenapa kok gaptek? Tak telusuri takut salah pencet. Tidak akan salah pencet di internet itu. Emangnya kalau salah pencet terus sakit kepala gitu? Iya, kalau salah pencet nggak didenda gitu. Tidak berbunga juga. Nggak ada riba pokoknya. Nggak ada, nggak usah khawatir gitu. Jadi nggak usah takut salah pencet. Intinya apapun disediakan di situ. Kalau nggak tahu tanyanya sama siapa? Kalau di internet tanyanya sama Google. Makanya Google itu dikasih julukan Mbah toh. Mbah Google. Kenapa? Karena dia paling tahu di internet. Gitu. Apapun tanya, coba aja mau yang baik-baik ada. Ngerti itu kan. Saya itu belajar hadis dari internet gitu. Tanya aja, orang nggak tahu Arli Kurnia, tulis aja Arli Kurnia itu mesti gitu. Ada yang pencarinya itu macam-macam. Arli Kurnia 30 bebas utang, Arli Kurnia MLM, ada yang nyari Arli Kurnia penipu, ada juga. Situ nyariin gitu. Apa bener tuh Mas Arli ki nipu apa enggak? Jadi makanya dia ngetik Arli Kurnia penipu, dan banyak loh nyari gitu. Banyak yang mau klarifikasi, tapi ketika diklik ya nggak ada artikel yang menyebutkan itu. Oh, bukan penipu ternyata. Insya Allah bukan. Jadi Mbak Google lah, belajar di situ banyak. Di Google. Kalaupun nggak tahu, nggak suka baca itu ya sudah
buka tutorialnya di YouTube juga banyak ya. Nggak suka baca. Apalagi ini Kopi Lunas ini kan juga masuk situ semua ya, ada juga ya, ada di Kopi Lunas, yang kan? Kopi Lunas juga ada beberapa yang kita masukkan di YouTube meskipun tidak semua, tapi sampai ekstrimnya bikin kopi ditambah cyanida itu caranya ada kok. Iya, sekarang mau cari apa aja di YouTube ada, mulai dari walaupun proklamasi aja masih disimpan di YouTube. Ya, walaupun kan memang ini ya mesin pencari yang lain itu sekarang bermunculan banyak. Tapi yang masih tren itu adalah di Google itu. Google tetap ya. YouTube aja dibeli sama Google kan. Nah, akhirnya jadi rugilah kalau kita ndak banyak belajar dari situ. Internet itu ibaratkan itu kan leverage ya, atau daya ungkit. Tergantung yang pakai siapa. Kalau kita manfaatkan untuk kebaikan, maka kebaikan kita bisa berlipat ganda. Dimanfaatkan untuk kejelekan, maka kejelekan itu ya artinya kan berlipat ganda. Man behind the gun ya, tergantung siapa yang minum degannya itu tadi kan. Jadi gitu sebenarnya. Iya, besok tak ganti acara Degan Lunas. Kalau nggak kayak gini tuh zaman gini ngantuk. Tahu aja. Baik, jadi seperti itu. Yang saya pikirkan itu sekarang begini, Mas. Jadi orang di luar itu ya, orang di luar itu mungkin yang lihat kita juga misalnya ya. Mereka itu pengen misalnya mendirikan warung bakso misalnya kayak gitu. Warung bakso. Sementara yang kita bahas kali ini adalah marketing via online dan sebagainya. Jadi kita memenuhi era sekarang yang eranya adalah era digital kan begitu kan? Betul. Nah, nanti ini bagaimana ini untuk mengkolaborasikan warung bakso saya ini dengan sistem online bagaimana nih? Sementara warungnya ini kan warung offline nih. Kalau mau memasarkan, gitu. Maksudnya memasarkan passion, misal passion dia ada di bakso. Kalau ingin memasarkan passion atau misalnya sudah mendirikan, ya kan nggak mungkin moro-moro kok kita bongkar kan nggak mungkin ya. Terus ganti bisnis gitu kan nggak lucu banget. Makanya itu sekarang kan sudah jalan, walaupun kalau gitu bisnisnya sudah jalan dan pengen ini kan, saya kasih tips, simple banget tipsnya. Apa itu? Yang pertama, pastikan bakso Anda itu berbeda dengan bakso yang lain dan perbedaan itu positif. Berani tampil beda tapi positif. Gitu. Misalnya baksonya gede-gede, gitu. Atau misalnya malah justru baksonya cili-cili kerikil gitu ya. Atau bakso kerikil misalnya itu beda itu. Tapi di ini enak ya, nggak wagu ya. Kan banyak orang yang bikin inovasi tapi ternyata wagu. Malah nggak enak dibuat. Malah nggak enak. Ya kalau mau inovasi malah ini ya. Dites dulu sama ini. Itu Kartasura kemarin ada bakso cinta, itu bentuknya itu kan bulat kayak hati gitu ya. Misalnya kreatif, gitu. Ya. Kreatif juga itu kalau gitu. Kreatif gitu. Yang seperti itu. Selama kreativitas Anda diterima sama konsumen, dicobakan dulu sama teman-teman terdekat. Kreatifnya itu. Kemudian menghubungkannya dengan era digital. Era digital itu kelebihannya adalah viral. Viral itu kan viral itu dari kata sifat dari virus toh. Virus itu kan menyebar. Nah, viral itu kan bisa menyebar. Intinya cepat gitu ya. Bisa cepat. Ada enggak keunikan tersendiri di situ? Kalau tempat makan yang enggak ada tempat selfie-nya berbeda dengan tempat makan yang ada tempat selfie-nya. Apa spot menarik yang bisa untuk selfie di situ? Gitu misalnya. Itu kan ternyata ada patung Arli Kurnia bisa di situ gitu misalnya itu. Kalau patung Saiful Arif kan nggak laku tuh. Misalnya ada tempat-tempat selfie yang semacam itu. Terus penawaran yang unik-unik lah. Saya sering datang ke tempat makan gara-gara orang selfie di situ. Selfie kemudian di broadcast lagi gitu ya. Iya gitu di tempat gitu terus iki apik mentong gone gitu ya. Di Semarang itu kemarin sempat ke Gigelpok, terus ke mana yang sapi-sapi itu loh, apa namanya? Yang produsen susu itu apa namanya? Aduh kok Boyolali. Enggak di Karangjati itu ada juga di apa? Itulah apa? Ya sekolah apa? Itu karena kreativitasnya itu ya. Karena kreativitas, tempatnya bagus, ada sapinya, jangan sapi biasa, bahkan sapi cuman bersih ya, sapinya bersih, orang-orang pada foto makanin sapi. Bagi orang desa itu biasa, karena kerjaan tiap hari. Tapi bagi orang kota, makanin sapi itu luar biasa, apalagi bawa anak-anak dikasih makan sapi. Katanya Mas Arli karena kesana gitu ya? Iya, aku kesana. Berarti orang kota berarti? Iya, kebetulan aja sekarang kota. Aslinya desa. Berdoa ya. Gitu. Iya, jadi anak saya
saya orang desa, anak saya kan orang kota, gitu loh, gitu loh. Jadi dia belum pernah lihat sapi yang dari dekat dan sampai makanin kan belum tahu. Kalau misalnya di sekeliling ini ada yang punya sapi kan paling itu sapi, ada sapi lewat kan paling gitu aja. Tapi makanin sapi gitu kan satu kesenangan tersendiri, makanin, di foto, akhirnya apa? Sesuatu banget kalau gitu ya. Nah itu nyebar, makanannya biasa, mahal lagi, gitu. Sudah biasa mahal gitu. Jadi rasanya tidak ada yang istimewa, harganya juga tidak istimewa karena mahal. Tapi ada satu keistimewaannya di situ, itu rasa yang kan, tesnya itu loh, tes dirasa hati maksudnya. Hari libur itu penuh macet situ. Jadi apa namanya, kalau kembali lagi ke tukang bakso tadi, apa ada enggak keunikan yang bikin orang itu cerita tentang bisnis Anda? Apa sambelnya yang super pedas gitu? Sambal paling cetar sak Solo gitu. Paling cetar sak Solo, garansi kalau ada yang lebih pedas uang tak kembalikan misalnya. Jadi kalau sama bakul-bakul yang ekstrim gitu kan orang kan malah diparani gitu. Gitu. Padahal sambal pedas banget ya rasa sehat kan gitu. Tapi kan kalau ada itunya. Tapi sekarang lagi tren kayak itu, Pak. Gitu ya. Iya makanya. Jadi apa? Bikin satu keunikan. Setelah itu keunikan itulah yang kita sebar. Tidak usah khawatir kalau misalnya harus mengarah lokasi. Misalnya buka bakso di Kartosuro. Ada ngarahnya ke orang mana? Orang Kartosuro, orang Solo, Sukoharjo misalnya, gitu. Jadi yang lihat iklan Anda nggak bisa kalau orang Semarang. Khususkan orang sini. Pakai Facebook bisa, itu tinggal setting dikit usianya berapa yang sesuai sama target audiens Anda, terus jalankan iklannya. Gitu ya? Iya, jalankan iklannya yang berbayar tuh bisa, gitu. Jadi langsung milih audiens, kita nggak berteman sama dia, itu akan muncul di beranda mereka bakso yang unik itu. Kalau baksonya unik, maka orang nyebar, share. Pengen datang akhirnya gitu ya. Jadi terjadilah pola marketing yang viral. Itu keunggulan dari online. Kalau produk Anda itu layak untuk disebar, maka orang menyebarkan. Itu keunggulan dari online. Nah, jadi kembali lagi ke masalah apa? Bagaimana kita memulai sesuatu dengan memulai satu bisnis dengan modal yang sangat kecil, bahkan di dompet aja ada uang itu 100.000 lah, 50.000 lah, terserah berapapun modalnya. Itu bisa kalau kita bisa melihat situasi gitu. Apa yang menurut kita, pertama kan tetap ngira-ngira dulu ya. Kira-kira terus dicatat, dicatat lagi, terus kita riset di Google. Sabar, harus riset dulu. Berapa untuk bangun kayak gitu bisa nyampe berapa bulan itu ya? Saya ngajarin teman-teman sebulan itu jadi produk dan laku. Hanya untuk online kayak gitu? Iya. Sebulan. Tapi dia sudah tahu Facebook loh ya. Dia sudah bisa akses Facebook, dia aktif di Facebook, di BB juga dia aktif. Salah satu murid saya itu juga ibu-ibu yang punya ini bumbu masakan Lezato itu. Tadinya kan itu kan bumbu masakan tanpa MSG. Non MSG dia ambil dari Jogja dan dia jual secara online. Saya lihat bungkusnya kok plastik transparan kayak bumbu-bumbu biasa itu. Kelihatan gitu ya. Plastik transparan, terus tidak menarik sama sekali, cetakannya juga cetakan biasa. Terus sama saya, Bu, jenengan coba ke toko kimia itu kan jual botol-botol plastik kemasan. Beli kemasan yang mirip-mirip Remason itu. Ya, segitu persis lah wadah-wadah balsem itu, gitu. Terus kemudian dikasih stiker digital printing aja. Terus bumbu itu misalnya 3 saset, 4 saset jadiin satu di situ, jual lebih mahal. Akhirnya 3 kali lipat dijual harganya. Akhirnya dijual 1,5 bulan dia jual hampir 1 ton. 1 ton bumbu. 1 ton bumbu. Dia produk sendiri atau ngambil di Jogja? Ngambil di Jogja sampai pabriknya datang. Kayak apa tuh jane gitu. Kok juga terus ki apa tuh sing liyane order enggak kayak gitu. Pangan dhewe kayak gitu ya, makanya jane kan heran sampai di ini sampai kemarin, Bu, nanti omsetnya sekian ton tak umrohkan gratis kali gitu. Sampai seperti itu gitu. Karena kreativitas kan kreatif gitu. Dan hanya dia packing tadi ya. Repacking dan namanya pas, terus kebetulan di kontak BB dia punya kontak. Dan dia penjualan cuma itu tadi, online tadi. Oh, BB tok. BB cuman BB toh. Facebook aja enggak pakai Facebook, dia tidak Facebookan. Web apa namanya, weblog aja enggak, cuman BB murni, cuman BB gitu. Dan itu sampai sekian ton ya itu ya. Iya, dan dia sampai kewalahan nangani order gitu. Kok bisa begitu? Karena sudah di riset marketnya. Bahwa bumbu masakan itu dibutuhkan sama semua ibu-ibu, tapi semua sekarang sudah melek akan
bahan kimia. Gitu. Orang itu peduli. Non MSG, mereknya pas lagi Lezato. Gitu. Itu yang bikin merek dia atau dari sana? Dari Jogja. Dia bikin merek sendiri ya? Yang Jogja mereknya enggak gitu. Lebih tidak komersil dibanding gitu dia. Ya. Gitu ya, beda guru. Penjualan mungkin lebih laku di sini daripada produksinya. Mungkin ini penjualan terbesar. Katanya penjualan terbesar kok gitu. Jadi ya kita bisa nggak harus bikin produk sendiri, tapi yang penting pikir dulu marketnya gitu, sesuai enggak sama target marketnya. Alat sederhana yang ada di rumah saja dipakai, nggak perlu beli baru gitu. Jadi apa-apa diminimalisir. Mikirnya itu jangan mikir pengeluaran, mikir pemasukannya dulu gitu. Pokoknya mikir nek berbau pengeluaran kosek nek duit. Sing berbau pengeluaran misalnya, waduh ini kok angkutan nih ya, saya kalau harus sewa terus ribet ya gitu. Mobil gitu harus beli mobil ya. Nggak harus, nanti aja eman-eman gitu. Punyanya motor butut, pakai motor butut itu dulu aja gitu. Itu ya. dulu. Cuma ke mana tahu, ke kantornya JNE tahu ya udah. Iya, itu aja. Lebih baik motor butut itu menghasilkan 10 juta daripada punya pickup menghasilkan sama-sama 10 juta. Nek aku milih motor butut yang menghasilkan 10 juta. Harganya beda. Pokoknya intinya nunda kesenangan dulu juga ya. Iya, itu. Kenikmatan dulu. Ribet-ribet sidik rapopo. Kalau tidak mau ribet jadilah konsumen. Pengusaha itu mesti ribet. Itu bener nggak mau ribet yang bayar jadi konsumen gitu. Tapi kirane ya wes turun yang ngomah ya. Kan. Oke, hari ini kita bahas permasalahan kayak nih atau kita bincang-bincang gini aja malah enak. Itu tapi operatornya kemana tadi? Baik, Mas operator monggo. Ini kita ada banyak pertanyaan apa enggak? Kita akan bahas. Kalau enggak, saya malah enak ini cerita kayak gini terus malah saya enak ini.